Halo sahabat Indonesia, salam sehat. Sehat selalu. Ketemu lagi sama terapi jalanan MHI. Oke, nih kita hari ini mau mencoba ngobrol-ngobrol soal keyakinan versus keraguan. Keyakinan versus keraguan. Ini mungkin kan menarik nih. Banyak teman-teman kita juga sendiri juga ngalamin. Iya. Di saat ada satu momen di mana kita dihadapkan pada pilihan. Betul. Gitu kan, dan pilihan yang ada dua-duanya adalah penting buat kita. Sampai kita jadi bingung, nih mana nih yang mau kita pilih, yang A atau yang B? Atau yang B. Akhirnya dari keyakinan yang kita udah punya terhadap pilihan itu, gue yakin nih yang A oke, yang B oke. Tapi karena dua-duanya itu oke, sebenarnya akhirnya jadi bikin kita ragu. Gitu. Ragu untuk aduh pilih yang mana jadinya ya, gitu kan. Ini lumrah ya, kalau gue bilang lumrah dialamin sama semua orang. Banyak orang. Itu terlebih-lebih juga di saat-saat kayak sekarang nih lagi pandemi, itu kan dimana pekerjaan menjadi sedikit tanda kutip nggak jelas, gitu. Kita jadi ragu. Terus juga kalau misalkan kita dihadapkan pada situasi yang kita lagi kena, yang amit-amit ya, kena penyakit, gitu, penyakit divonis sakit yang berat, itu kan kita juga dihadapkan pada pilihan nih, apakah oke kalau misalkan gue jalanin operasi ini misalnya, atau mungkin nggak ya gue pakai jalur alternatif aja, supaya satu tidak perlu operasi, terus juga dari sisi biaya juga jadi tidak memberatkan untuk keluarga, gitu. Itu kalau dari pandangan lo terhadap situasi yang seperti itu gimana sih? Keraguan versus keyakinan, gitu ya. Jadi ini lebih, kalau dari pengalaman yang ada, yang sering gue lihat, ini lebih dibenturkan sama orang atau dihadapi sama orang ketika dia dihadapkan sama pilihan-pilihan yang berat. Itu baru kerasa tuh. Iya memang. Kalau pilihannya nyaman-nyaman aja, seolah-olah biasa tuh. Jadi nggak bahkan hanya pilihan kok, ini apa ini, gini apa gitu, tinggal milih doang gitu. Tapi ketika orang tadi dalam satu situasi yang berat, baru sangat dirasakan. Nah, kenapa menarik keraguan versus keyakinan ini? Yang gue pengen sharingin adalah, padahal kan keraguan dan keyakinan ini artinya gini, keraguan ini kan berkaitan dengan suatu hal-hal yang mungkin sifatnya juga nggak ngenakin ya. Ya pasti. Mungkin sesuatu yang sifatnya nggak menyenangkan, kurang keceriaan, atau mungkin kedukaan. Kalau yang keyakinan ini berkaitan dengan yang sifatnya suka, keceriaan, kebahagiaan gitu. Artinya kabar baik dan kabar kurang baik gitu loh. Yeah. Harusnya sih kita meresponnya sebagai orang yang memiliki iman ya, orang beriman kan, kita sering bilang, denger tuh orang beriman, orang memiliki iman dan keyakinan gitu, harusnya menyikapi itu ya sama, karena semua itu sama-sama anugerah. Harusnya harusnya sama-sama bersyukur gitu. Ya, mau itu kebahagiaan, mau itu yang sifatnya kurang bahagia, itu semuanya sebenarnya anugerah. Artinya kita harus ya bersyukur. Review, gue jadi inget satu masa dulu ketika Tante Titi Puspa. Tante Titi Puspa itu divonis sama dokter, ibu kanker stadium 4 yang sudah mungkin sudah mempengaruhi masa hidup dan sebagainya. Apa jawabnya?
alhamdulillah saya dikasih kesempatan ini. Alhamdulillah dokter ya, semoga semua jadi baik-baik saja. Lu bayangin divonis kanker stadium 4 jawabannya alhamdulillah gitu. Artinya pada saat itu gue teringat Tante Titi Puspa ini mungkin sangat memahami hal itu, bahwa semua itu anugerah. Makanya langsung respon pertama kali adalah alhamdulillah. Nah coba kalau gitu label itu sama lu, sama gua. Udah ngedumel aja ya. Hah? Yang bener dok? Hah? Geneng. Masa sih dok? Jadi saya tinggal 2 bulan lagi, jadi saya tinggal ini lagi. Nah gitu kan. Nah ungkapan awal itu ternyata membawa dampak yang luar biasa pada kelanjutannya. Nah makanya di sini kan yang kita mau sharingin adalah kenapa sih judulnya keraguan versus keyakinan. Artinya apapun yang diberikan Tuhan harusnya kita respon dengan penuh syukur, penuh kedamaian dan ketenangan jiwa, agar langkah ke depannya itu dientengin gitu loh. Harusnya begitu. Nah tapi begini Dis, kalau ini nggak kita perjuangkan dalam keseharian, nggak coba kita usahain lakukan terus menerus, apalagi harus nggak kita nggak kita coba ulang menjadi sebuah perilaku, emang susah. Emang susah. Memang kalau mau bicara gini, gue kalau lagi tidak terlibat secara emosional, mungkin positive thinking gue akan lebih banyak. Ya kan, dan kalau ada teman gue yang curhat soal yang masalah dia punya keraguan itu, mungkin gue akan bisa untuk ngomong, udahlah, disyukuri aja. Mungkin ini memang cara Tuhan buat ngingetin lu. Betul. Dengan kejadian ini kan berarti lu akan lebih semakin dekat sama Tuhan. Lu pasti akan memohon, lu akan meminta sama Tuhan. Tuhan tolong angkat penyakit gue. Tuhan tolong jamah para dokter, para tenaga medis yang nanganin gue supaya penyakit gue bisa cepat disingkirin dari tubuh gue. Kan otomatis kan lu akan semakin dekat sama Tuhan dalam kondisi seperti itu gitu loh. Itu kalau misalkan gue tidak terlibat secara emosional dan gue kasih masukan ke orang itu gitu kan. Cuma memang betul kata lo, dari kitanya yang memang harus mau nggak mau memang harus mencoba selalu, kapanpun, dimanapun, dalam situasi lu mau lagi nggak enak atau lu lagi enak, tetaplah lu deket sama yang di atas gitu loh. Tetaplah sapa yang di atas, karena Tuhan itu istilahnya mungkin kita nggak tahu, mungkin Tuhan berpikir lu selama ini cuek-cuek aja nih sama gue gitu kan, nih gue kasih lo dikit ya sakit tuh gitu kan, biar lo inget lagi sama gue. Ya mungkin seperti itu gitu loh, cara Tuhan bekerja supaya kita ingat sama dia gitu loh. Ya itu tadi, kembali ke kitanya mau atau tidak gitu. Betul kan? Jadi gini Dis, banyak orang terkadang kejebak sama apa yang disebut ritual semata pertama. Kemudian kadang banyak orang juga yang terjebak dalam kesombongan rohani. Nah, ritual semata tuh begini, buat kita nih, buat banyak teman-teman Kristiani, wah merasa dirinya sudah ke gereja, sudah baca Alkitab, sudah berbagi, berbuat gitu ya. Buat teman-teman yang Muslim sudah sholat 5 waktu taat, rajin baca Al-Quran, khatam ke Al-Quran dan sebagainya. Nah, cuman tanpa disadari nafasnya tuh, energinya tuh adalah ritual semata gitu, tanpa disadari. Nah, jadi kalau kayak begini yang terjadi, gue punya keyakinan nih ketika orang tersebut dihadapkan sama labeling dari Yang Maha Kuasa, jebret gitu, terkapar sudah susah. Antara ragu dan keyakinan tadi terkapar. Tetapi ada nih kelompok orang yang sombong rohani. Gue mah yakin. Gue mah Tuhan sudah ditarikan dan hembusan nafas gue.
buat teman-teman muslim mah setiap zikir gue ada Allah di situ gitu. Ya kan? Tapi pada saat ada peristiwa ya kok sama. Iya, alarm. Jadi begitu dapat label yang sama kok terkapar juga. Apa yang salah gitu? Apa yang salah? Di satu sisi orang yang melaksanakan ibadah atau mungkin ajaran-ajaran itu sebagai ritual doang semata, di satu sisi dia sudah melakukan, merasa dirinya hebat melakukan itu. Nah ternyata nggak bisa di situ. Dalam kita memahami misteri ilah itu nggak bisa di situ. Paling tidak sederhananya kalau yang sedang gue coba lakukan hingga saat ini adalah di setiap langkah gue, detik, menit, jam, hari, bulan dan sebagainya, gue selalu berjuang dan berusaha selalu berjuang dan berusaha untuk melakukan hal yang benar bahkan baik. Sederhana, makanya apa? Gue ada istilah tuh buka hati. Jadi gue membuka hati gue, membuka diri gue selebar-lebarnya. Kemudian membuka hati, mata pikiran gue. Terus jadi pikiran gue luaskan, hati gue lebarkan, tangan gue istilahnya kita lebarkan gitu. Jadi dengan begitu antara hal baik, hal yang kurang baik ini tidak serta-merta itu masuk langsung ke dalam diri gue, tetapi seolah-olah ada satu fase di mana nih yang mau lo masukin ke dalam diri lo gitu. Tapi kalau kita kacamata kuda gitu kan, sampai itu apa yang kita lihat, kita dengar dan sebagainya kan bleksek masuk baru mikir, nggak baik nih, aneh gitu. Nah, gue sengaja gue buka itu semua sehingga ini yang perlu gue masukin, ini kayaknya nggak perlu deh. Nah, dengan begitu akhirnya lambat laun gue berlatih. Hal yang sederhana setiap hari yang kita lakukan kaitannya nanti ke situ tuh sebenarnya gini, Dis. Banyak orang, coba lu perhatiin deh di sekitar. Banyak orang yang menyepelekan sapaan. Pak Ades, apa kabar? Mau berangkat kantor nih. Oh iya nih Pak, Bapak apa kabar? Sederhana loh. Ya kan? Terus terus misalkan nyampe kantor atau mungkin apa? Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Contoh deh, sekarang kalau kita mau ke bank, pagi Pak ada yang bisa saya bantu? Ada orang kan yang merespon, iya Pak saya mau begini gimana? Tapi ada, enggak sih biasa tuh box itu. Ada kan arogansinya gitu. Nah itu sederhana sebenarnya. Nah kalau kita lakukan hal-hal yang sederhana itu terus menerus, nanti kita tuh kayak terbimbing gitu. Dan jadi terbiasa gitu. Iya sih. Itu juga kadang ada juga yang bicara sederhana dalam menghadapi hidup ya. Banyak orang kan yang lagi di tengah masalah gitu, terus minta gitu kan, Tuhan kasih mukjizat lu dong gitu kan, turunkan mukjizatmu dong buat aku gitu kan, angkat sakit penyakit atau misalkan lancarkan rezeki dari pekerjaanku apa segala macam gitu. Gua jadi berpikir sebenarnya Tuhan itu setiap hari, setiap saat sudah memberikan lu tuh mukjizat tanpa lo sadari. Contoh sepele buat gue. Pagi-pagi bangun tidur, gue melek, gue masih bisa ngelihat anak istri gue, masih bisa ngelihat rumah, masih bisa ngelihat sekeliling gue. Itu udah mukjizat. Iya, mukjizat. Pagi gue bangun tidur, gue masih bisa nafas, itu udah mukjizat sebenarnya. Tuhan udah kasih itu gitu loh. Cuma ya kembali kita manusia yang selalu mintanya lebih. Betul. Maunya lebih aja. Mungkin ya Tuhan juga capek kali ya. Lu udah setiap saat lo ini gue kasih kemudahan, udah setiap saat lo gue kasih anugerah segala macam. Benar tuh Des. Jadi nafas kehidupan dari orang yang kita kenal aja lah, bangun tidur nih. Berapa banyak dari 10 orang yang kita kenal, begitu bangun dia langsung mengucap gini, puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan ini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas
karunia rahmat kehidupanmu. Berapa banyak coba? Iya. Paling bisa dihitung sama jari. Yang ada gini, anjir telat gue. Iya. Aduh anjir gitu. Jadi bangun tidur udah gereneng, udah bangun ngedumel. tidur udah gereneng. Iya. Nah, maksud tadi yang gue sharingkan di sebelumnya adalah kalau kebiasaan-kebiasaan sederhana itu kita lakukan dengan label tadi, keimanan orang beriman dan sebagainya. Nanti ketika dalam satu masa kita dihadapkan sama satu hal yang nggak mungkin secara nalar manusia, kita bisa smooth tuh ngadepinnya dibanding pada saatnya baru. Nah, kan berlatih, Dis. Jadi kalau menurut gue nih, mendingan lo melatihkan kekusuan lo dari sekarang terus sampai pada akhir dibutuhkan lo merasa diri lo merem sesaat, tarik nafas, lo udah merasakan kekusuan, pertalian keimanan lo yang indah, hubungan lo yang keren dengan Yang Maha Kuasa, sehingga lo berdiam saja sudah terasa satu aliran yang luar biasa dibanding begitu ada masa ya, baru kayak lo tadi bilang, belilah mujizatmu, belilah ini. Ya kata-kata itu hanya di lips doang. Hati dan jiwa tuh nggak nyampe karena saat-saatnya langsung gitu kan nggak bisa. Iya. Kok nggak bisa ya ke orang Jawa? Nggak iso. Iya. Nggak iso. Iya Gitu. sih, betul. Jadi harus dibiasain gitu loh. Jadi pada saat dibutuhkan kita sudah nggak terganggu lagi mau doa apa. Gue mau bagaimana ya bersimpuh saja sudah, berpasrah. Apalagi kalau ranahnya memang udah bener-bener gue nyerah nih, ini udah bukan gue sebagai manusia, ini udah bukan level manusia nih, ini udah level Yang Maha Kuasa. Yang nggak ada lain nggak ada bukan, kita lihat ke atas, sudah kita serahkan. Tapi biar tangan Tuhan yang kerja. Tapi hati-hati, banyak orang sekarang menyerahkan ke atas ditagih-tagih. Iya. Gue udah novena bolak-balik kok gini-gini aja, gue udah tahajud kok dia gue gini-gini aja, gue udah gini ya ditagih, kagak bakalan nyampe tuh doa. Iya betul. Boro-boro dikabulin, nyampe aja kagak, kan melesatnya begitu ada kecemasan keraguan tuh doa nih di pemahaman gue gini kan melesatan tuh, begitu ada keraguan set berhenti tuh. Apalagi ditambah ketidakyakinan udah berhenti tuh, gimana mau dikabulin, nyampe kagak. Makanya bisa biarin aja melesat. Pasrah, melesat. Kan ada istilah tidak mengenal ruang dan waktu. Bahkan bisa menembus ruang dan waktu. Kita berdoa di sini buat saudara kita yang di NTT. Ketika kita penuh dengan keikhlasan, ketulusan, kekusuan, sampai doa kita ke sana di segitu. Benar. Tapi ketika kita berdoa nih, muncul sedikit ya keraguan dari lu sama gue. Apalagi ditambah ketidakyakinan, gimana mau terkabul, nyampe aja tuh kagak tuh doa gitu. Karena keraguan tadi. Karena keraguan. Iya. Dan mungkin juga ini ya, ada peran serta dari orang-orang terdekat ya. Betul. Misalkan di posisi orang yang ragu itu adalah gue, misalkan ya. Gue di tengah keraguan. Kalau sekeliling gue, misalnya istri gue, anak-anak gue, sahabat-sahabat gue gitu kayak lu itu, kalau mereka semua cuek, mereka tidak mengerti kondisi gue yang lagi lemah, mungkin jatuhnya gue benar-benar drop gitu kan. Drop. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang terdekatnya, kita ngelihat siapapun yang orang terdekat kita lagi mengalami musibah atau lagi dalam situasi yang goyang banget, itu kita memang harus support, full support gitu loh. Entah cuma sekedar jadi teman curhatnya. Betul. Kalau kita tidak ngerti, misalnya dia lagi sakit berat, terus dia curhat soal penyakitnya, nah kita kan nggak ngerti yang soal medik, ya mungkin kita jadi pendengar yang baik dulu. Pendengar yang gitu. baik, betul. Dan ditambah kita bantu dia dengan doa. Itu tadi kan, mungkin dia berdoa dengan situasi yang ragu, seperti yang lo bilang tadi, penuh kecemasan, keraguan, doa dia mungkin nggak nyampe. Tapi kita orang-orang yang terdekatnya, mungkin yang dengan tulus, dengan ikhlas ngedoain dia, mungkin justru
Tuhan mendengar doa itu dari kita ini, Iya. dari orang-orang terdekatnya Betul. untuk ngebantu dia. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi memang peran serta orang-orang terdekat itu juga sangat penting. Penting. Nah, belum lama ini kan kita berdua secara mata dan telinga dan jiwa dan raga kita kan menyaksikan sama-sama. Ingat nggak? Belum lama ini peristiwa sahabat kita itu loh. Ya. Ya. Di situ kan kita benar-benar melihat, melihat benar-benar. Kalau gue menerjemahkan sahabat kita itu merasa orang yang tertinggalkan, orang yang ditinggalkan, orang yang diabaikan, orang yang dilupakan, bla 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 gitu kan. Tapi tanpa disadari banyak orang tergerak hatinya untuk berada di dekatnya. Itu kenapa? Karena tanpa disadari ada yang dia lakukan. Dia nggak nyadarin tuh bahwa selama hidupnya itu dia melakukan sesuatu hal-hal yang sederhana tapi baik dan kena buat orang lain. Yeah. Nah, cuma memang di situ kan kita melihat tuh ya support dan sebagainya. Cuman ya memang di situ kita dilihatkan bagaimana sahabat kita ini sudah lebih memilih menyerah dibanding untuk berjuang. Karena banyak faktor ya, kita nggak bisa menjustifikasi kenapa sahabat kita ini memilih menyerah gitu. Tapi ya sudah, pada akhirnya ya kehendak Tuhan mungkin lebih baik dia kembali kepadanya gitu. Nah, kita kan nyaksikan banget malam pagi siangnya sampai sahabat kita itu nggak ada, bahkan kita hantar ke pemakamannya. Nah, artinya itu satu gambaran, satu contoh satu contoh. Banyak orang nggak nyadarin itu. Nah, coba sekarang kita kembali ke dalam kehidupan kita deh, teman-teman kita deh. Tadi kan lo bilang bergantung pada sahabat, orang-orang dekat dan sebagainya. Tapi kalau bagi manusia-manusia ini, dia merasa dirinya itu dia berkata baik, berpikir baik, berperilaku baik. Gue punya keyakinan, tanpa minta sekalipun, walaupun mereka terpuruk begitu, ada aura yang menggerakkan hati orang-orang untuk mendekat kepada dirinya. Itu gue rasakan banget sih. Ada lagi orang yang benar-benar nggak mau kenal nih sama sekitar dan sebagainya gitu. Dengar dia sakit, biarin aja. Malah banyak begitu, banyak ada. Nah, itu kan itu bisa kita lihat ya dalam kehidupannya, dan sering banyak contohnya. Nah, yang kayak begitu tuh, yang sering kali mengganggu banyak orang. Ketika tadi tema di depan keraguan versus keyakinan, sebenarnya sederhana. Ketika kita mengimani apa yang kita imani sesuai dengan ajaran agama yang kita pahami dan yakini, gue merasa keraguan dan keyakinan itu adalah yang hal wajar, tetapi menyikapinya pasti kita penuh dengan iman gitu. Beda dengan orang yang mungkin hanya sekedar di mulut doang. Hatinya nggak ikutan. Kalau nyeruput, gue nyeruput sekarang. Iya, haus Pak. Iya sih. Ya menarik sih, maksudnya. Tapi ya itu tadi yang gue bilang di awal, maksudnya kadangkala kita banyak positive thinking kalau kita tidak terlibat secara langsung, secara emosional gitu. Balik lagi seperti yang lo bilang tadi, memang harus dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing yang mencoba untuk terus lagi untuk ngelakuin itu sampai akhirnya menjadi kebiasaan buat kita. Hal simpel itu tadi, senyum, sapa, ya kan, ke orang lain, salam ke orang lain. Hal sederhana, tapi mungkin kita nggak sadar itu berkenan banget untuk orang yang kita tegur, orang yang kita sapa, orang yang kita senyumin. Dan kita juga mana tahu kalau jalan Tuhan itu di atas. Ketika suatu saat kita ngalamin musibah, ternyata yang nolong adalah orang yang nggak kita kenal, tapi ternyata orang itu adalah yang setiap hari kita sapa sebenarnya. Betul. Gitu. Ini kaitan sama COVID nih. COVID kan pemerintah bilang di rumah saja, jangan kemana-mana, jaga jarak dan sebagainya. Itu membuat interpretasi berbeda loh banyak di masyarakat. Ada yang benar-benar bodo amat lah, gue nggak keluar, nggak kemana-mana. Yeah. Tapi dari pengalaman gue nih,
buat orang-orang yang begitu malah yang kena COVID loh. Bayangin dia nggak kemana-mana, suplai apa-apa makanan apa gitu, loh kok malah kena COVID ya. Tapi sementara nih ada orang nih, dia keluar nyambangin tetangganya dan sebagainya, aman aja. Malah, tapi tetap ya sejauh dia tetap ngelakuin prokes. Nah artinya gini, kalau gue lebih seneng, kan inget nggak di episode berapa ya, lu pernah ngomong Kemana? lebih mau melakukan kata apa sesuatu dengan yang dimulai dari huruf M, inget gak? Oh, Iya, itu episode berapa ya kemarin? Itu episode yang kita ngobrol sama Mas Teguh Sar. Mas Teguh. Jadi gini, kalau gue bener lebih memilih mendatangi daripada gue didatangi, menjumpai daripada gue dijumpai, memberi daripada gue diberi. Nah, konteksnya adalah di sini bukan mampu atau tidak mampu, kembali ke dalam hati. Nah, buat gue gini, ketika orang memberikan sesuatu nyumbang, ketika orang memberikan sesuatu dengan keberlimpahan, biasa menurut gue Tapi buat gue hal yang keren adalah ketika orang mau memberikan sesuatu kepada orang lain di tengah ketidakmampuannya, itu hal yang keren menurut gue. Jadi kan memberi sesuatu itu kan bukan berarti konotasinya duit doang ya, materi doang ya. Artinya kehadiran dia bisa, kehadiran dirinya, apalagi kehadiran dia mau mendoakan, itu kan juga bisa. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik kan juga baik. Ya semua itu sih ini ya, maksudnya landasannya cuma satu kata sebenarnya. Cinta itu kan bukan berarti lawan jenis ya. Cinta yang cinta kasih luas ya. Betul. Cinta yang luas. Lu mencintai sahabat lo mencintai temen lo mencintai tetangga lo mencintai hansip satpam di komplek lu mencintai tukang sayur yang sering lewat di rumah lu. Cinta konotasinya bukan berarti itu ya, gitu kan. Cinta kasih. Hal sederhana lo ngasih perhatian ke mereka. Misalkan lo beli sayur, ya kan nggak melulu harus lo tawar gitu kan. Dia kan nyari rezeki dari situ. Kita juga paham sendirilah seberapa gede sih untungnya gitu. Masih kita tawar juga itu, kita beli kentang kebangetan banget gitu kan. Itu dengan kita tidak menawar sebenarnya juga buat si abang sayur ini jadi sesuatu banget gitu loh. Dan dia, gue yakin model orang-orang seperti tukang sayur, terus yang dagang makanan keliling atau segala macam, kalau kita beli tanpa nawar atau apa, dia akan servis kita juga enak. Maksudnya dia akan tahu, kayak gue contoh deh, gue ada langganan tukang sayur, sampai dia tahu karena gue sering suka kerupuk. Orang-orang di rumah gue tuh kalau makan nggak ada kerupuk nggak marem istilahnya. Kalau lewat pasti nanya, kerupuk nggak? Yang pertama ditawarin itu, kerupuk nggak? Akhirnya dia jadi kayak hafal kebutuhan dari keluarga gue. Dia jadi kayak ngerti keluarga gue butuhnya apa. Ya itu kan jadi ada timbal balik tanpa kita sadari. Kayak gitu. Makanya gini, tema yang kita diskusikan hari ini kan keraguan versus keyakinan, sebenarnya harusnya nggak harus ada tuh. Makanya gue mengajak nih di diskusi ini, gue mengajak, yuk teman-teman, yuk kita lakukan hal sederhana yang bisa kita lakukan dari yang diberikan Yang Maha Kuasa. Senyuman, ya kan, sapaan, energi positif, ya kan, pertemanan, sikap, perilaku. Kita coba maintain dan coba lakukan dengan sesuatu hal-hal benar dan baik aja deh. Dari hal-hal sederhana aja deh, sehingga ketika kita dihadapkan sama tadi harus harus versus keraguan versus keyakinan, kita kategori orang yang ya puji Tuhan, alhamdulillah gue cikapi dengan iman gue lah, gue yakin sama ya Tuhan. Jadi nggak perlu ada istilah keraguan versus keyakinan gitu. Nah, keraguan versus keyakinan ini muncul kan karena kita melihat dengan mata kepala bahwa ada kelompok-kelompok orang yang memang dalam dunia nyata seperti itu. Padahal semua yang diberikan nama Yang Maha Kuasa, sakit, penyakit, rezeki, berkah, semua itu kan anugerah
Harusnya disikapi dengan hal yang sama sebenarnya. Bersyukur, tapi kenapa beda? Sederhana loh. Mensyukuri, berpasrah, hal yang gampang sebenarnya ketika kita mau lakukan setiap harinya dengan hal sederhana. Tapi menjadi berat kalau ujuk-ujuk lo harus begitu, emang berat. Gitu aja sih gampangannya. Seperti kata pepatah bilang, semua itu bisa karena terbiasa. Ya kan? Iya benar-benar. Ya, pada dasarnya semua orang kepingin bahagia. Karena apa? Bahagia itu mutlak hak kalian. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta.